Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Saya Imam Suyudi. Nah, saya mau ngasih tahu nih, ada konten baru. Ada konten yang bener-bener ditunggu-tunggu sama netizen semuanya, yaitu podcast Sabi. Apa itu Sabi sih? Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Oke, untuk memulai nih, kita di podcast baru ini kita akan bahas isu-isu yang sesuai tagline ya. Semua kita bahas di sini. Nanti juga banyak isu-isu yang lagi viral, yang happening banget. Juga banyak mengundang narasumber-narasumber yang seru. Ya, banyak pendapat yang berbeda. Nah, kita sambut dulu ya. Sampaikan selamat siang nih buat narasumber-narasumber yang telah hadir sekarang. Saya bacain juga deh untuk backgroundnya. Oke. Yang pertama ada Ibu Kaziza Gusnita. Halo. Apa kabar Ibu? Baik. Oke. Ibu Kaziza ini merupakan dosen kriminologi Universitas Budi Luhur. Beliau juga menempuh pendidikan S1-nya, sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Untuk magisternya kriminologi Universitas Indonesia dan bidang keahliannya adalah media, perempuan dan anak, terorisme, gender, sosial budaya. Nah, ini seru banget ya, Bu. Ini seru banget nih, Bu. Ini kita akan sedikit-sedikit nih ngebahas. Nah, lanjut. Siap. Ada narasumber kedua. Nah, ini narasumber keduanya juga ada yang fresh banget. Mbak Ayu namanya. Mbak Ayu Reski Oktavianti, SPSI, MSI. Beliau adalah founder atau CEO dari Darasa ya, Pak? Darasa. Oke. Beliau menempuh pendidikan S1 Psikologi di Universitas Pelita Harapan. Untuk S2-nya beliau menempuh pendidikan di Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia. Apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah kabar baik Mas Imam. Alhamdulillah ya baik. Nah, kita di sini nih udah memenuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Jadi nanti kita sama-sama buka masker kali ya. Oke. Biar lebih jelas ekspresinya, muka cerahnya biar lebih kelihatan. Oke. Pada Sahabat Bicara kali ini nih, di podcast Sahabat Bicara, kita akan membahas topik-topik yang sebetulnya udah rame diperbincangkan, udah viral banget. Bahkan ini udah bukan ibu-ibu aja nih, tapi bukan mbak-mbak aja yang bisa ini. Saya juga merasakan ininya ya, topik yang lagi hits ini, yaitu minyak goreng langka, emak-emak menjerit. Kenapa nih minyak goreng langka, emak-emak menjerit? Bikin mama menjerit deh. Emak-emak menjerit. Walaupun saya bukan mama, saya ikutan menjerit sebetulnya ya. Semuanya jadi ikut menjerit. Semuanya jadi ikut menjerit nih ya. Mungkin aku mau menampilkan sedikit dulu berita-berita dari topik yang sekarang mau kita tampilkan nih. Mungkin beritanya bisa dilihat di layar yang di samping ya. Oke, ini tuh kita udah lihat ya, banyak beritanya yang lagi happening banget. Salah satunya adalah minyak goreng. Minyak goreng yang udah jadi kebutuhan primer nih bagi bukan ibu-ibu aja sebetulnya, bagi seluruh pedagang, bagi banyak segmen dari yang menengah sampai bidang atas gitu ya. Ini dampaknya besar banget. Nah, ini juga menjadi dampak yang luar biasa bagi ibu-ibu tersendiri, ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, minyak goreng sekarang tuh udah langka banget. Harganya bisa dari 20.000 sampai 50.000 per liter. Nah, ini juga Indonesia sampai masuk istilahnya minyak goreng termahal se-ASEAN. Nah, menurut Mbak Kaziza dan Mbak Ayu nih, sebagai ibu, menjadi ibu juga, menjadi istilahnya wanita karir juga, gimana sih melihat tadi cuplikan istilahnya berita-berita terkini nih, minyak goreng, kebutuhan bahan-bahan pokok yang sekarang lagi menaik nih menuju bulan Ramadan ini. Dari Bu Kaziza dulu deh, Mbak Kaziza. Kaziza apa Mbak Ayu Mbak dulu Kaziza yang dulu psikolog nih? Kaziza kan minyak goreng nih, minyak goreng. Ibu-ibu dulu. Iya, versi ibu-ibu. Iya, jadi kalau dibilangin kondisi sekarang itu akhirnya miris juga ya. Maksudnya sampai seharga yang kalau bisa dibilang 2 kali lipat dari yang sebelumnya gitu kan. Sementara kebutuhan akan penggunaan minyak goreng itu kan bisa kita bilang di rumah tangga aja gitu tiap hari, apalagi untuk orang yang berbisnis.
Kalau kita bilangin jualan gorengan aja gitu ya, jualan gorengan 1.000, terus bagaimana kalau minyaknya sampai 40.000 seliter gitu kan. Nah jadi mirislah kondisi seperti ini gitu. Di satu sisi memang mengingat masyarakat juga gitu kan, kebutuhannya juga tinggi, tapi harusnya memang dilihat sebenarnya ini penyebabnya apa. Betul. Gitu ya kan, kenapa bisa sampai sedrastis ini dan kenapa ketika naik tidak bisa lagi turun. Nah kemudian ada kebijakan baru lagi ya sekarang gitu ya, kondisi ini dikembalikan lagi kan, akhirnya mau kemana nih kita nanti gitu, apakah ini akan beralih ke mau pakai apa nih, jadi nggak goreng-gorengan lagi gitu ya kan, direbus, dikukus, betul. Apa pakai yang lain lah gitu ya. Sekarang banyak ya kalau di media sosial aja tuh banyak tuh pengalian penggunaan minyak goreng gitu kan ya. Cuma kan ini di satu sisi kayak tadi ya, ada kebutuhan kalau misalnya di bagian rumah tangga aja gitu ya, kondisi rumah tangga mungkin bisa dialihkan dengan penggunaan yang lain gitu kan. Sementara kalau yang berdagang, jualan gitu ya, tadi seperti tadi salah satunya gorengan, mau dialihin kayak apa nih gitu kan. Nah, jadi khawatirnya juga menimbulkan hal yang lain, timbul misalnya upaya jadi peminatan atau permintaan akan kebutuhan misalnya jualan yang terkait dengan minyak goreng itu tinggi, tetap sama gitu ya kan, gorengan atau yang lainnya itu kan namanya juga memang lidah seleranya Indonesia memang situ ya, gorengan gitu-gitu ya. Nah tapi akhirnya menggunakan yang lain, misalnya saja kalau kita bilang ya kayak dulu kasusnya awal pandemi gitu ya, bicara soal masker. Nah kebutuhan masker tinggi gitu kan, nah kondisinya akhirnya ada pemicu kejahatan-kejahatan yang lain gitu, tindak pidana yang lain. Nah khawatirnya juga nanti ada usaha-usaha lain gitu, mengingat tadi wah ini permintaan tetap tinggi tapi naik. Nah sekarang ini kan sudah terlihat ya ada penumpukan minyak gitu, makanya mungkin akhirnya langka, kemudian yang tadinya sudah diberikan harga sekian dipatok kemudian dinaikkan, macam-macam lah ya. Upaya-upaya akhirnya tindakan itu juga semakin menjerumuskan, semakin melemahkan kondisi masyarakat juga gitu. Nah ini kan bisa berdampak yang lain juga, menimbulkan kejahatan sebenarnya, tindak pidana juga untuk hal yang lain gitu sih kurang lebih. Oke, yang benar-benar banyak segmen yang dibahas, dari ibu-ibunya, pedagangnya, bahkan dari jadi meluas kan sebenarnya. Jadi meluas gitu. Dampak dari minyak goreng ini. Mungkin aku pengen dengar juga nih dari Mbak Ayu sendiri sebagai ibu rumah tangga nih, kira-kira ketika minyak goreng nih lagi bener-bener mahal, kebutuhan pokok lagi mahal, Mbak sebagai seorang ibu gitu, harus menyikapinya seperti apa sih? Kayak gitu. Mungkin biar jadi saran-saran juga buat ibu-ibu yang lagi nonton di sini gitu. Oke, terima kasih Mas Imam. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri nih ya, perwakilan dari ibu-ibu. Walaupun maksudnya alhamdulillah sih nggak tahu ya dampaknya kalau untuk aku pribadi nggak terlalu ini, karena nggak tahu pasar swalayan saya suka beli ada aja gitu. Masih ada gitu. Tapi walaupun memang harganya jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi berasa banget, maksudnya sekitar kanan kiri gitu kan teman-teman semuanya. Terus habis itu pada saat saya pergi juga belanja bulanan juga itu tuh terkesan panik buying gitu loh, ibu-ibu tuh kayak aduh wah di sini ada, oh di situ nggak ada gitu-gitu. Jadi kayak di WhatsApp grup ibu-ibu tuh kayak ada yang ada di deket situ ada stok minyak goreng nggak, kayak gitu-gitu kan. Jadi hunting minyak goreng bukan hunting baju lagi ya. Nah kayak gitu kan jadi kayak kecemasan ya, maksudnya jadi kecemasan buat ibu-ibu sendiri gitu. Di samping tugas ibu-ibu udah banyak, faktor kecemasan lainnya juga udah banyak, tiba-tiba ada lagi nih satu isu minyak goreng yang mana dia tuh penting nih buat keseharian. Ya ibu-ibu kalau nggak masak pakai minyak goreng istilah kayak nyambel aja, kalau nggak pakai minyak kayak kurang enak gitu kan. Jadi minyak tuh ada di situ. Bener banget. Mungkin gitu. tips juga cara buat nyambel yang enak gimana. Iya gitu. Jadi kayak butuh minyak goreng gitu. Makanya ya dengan harga yang melambung tinggi, terus mau Ramadan juga, ya itu tambah-tambah lah kepikiran nih gimana nih keluarga gimana kayak gitulah. Itu sih jadi maksudnya kalau dari aku sendiri tipsnya sih lebih kepada sebenarnya sih nggak usah sepanik itu sih gitu. Pasti pemerintah melakukan sesuatu.
gitu. Jadi kalau misalnya memang belum ada di sekitar kita, ya sebisa mungkin nyambelnya kalau bisa nggak usah pakai minyak goreng deh. Gitu. Yang import aja pakai minyak goreng, goreng tempe gitu ya. Betul. Kayak gitu-gitulah. Jadi maksudnya pasti nanti lambat laun juga akan balik lagi lah, insya Allah gitu sih kalau dari Amin. Jadi sependapat sama Bu Aziza ya, benar kalau panik buying-nya ini, kalau kemarin masker tiba-tiba masker jadi harganya naik. Terus jadi susah dicari, dan sekarang panik buying ibu-ibu ini ke minyak goreng jadi susah dan harganya jadi naik. Tapi itu tadi mungkin kan kalau tadi misalnya kondisi yang masker tadi kan akhirnya kan turun juga, balik lagi ke bawah. Cuma mungkin jangan lama-lama gitu. Iya. Harus ibu-ibu juga harus ini ya, kita mungkin ibu-ibu yang di rumah tangga ataupun pelaku usaha juga mungkin melakukan inovatif ataupun ini ya apa sih, lebih bisa menahan diri untuk bijak, nggak panik banget gitu ya. Langsung borong banyak minyak di pasar swalayan gitu kan, itu jadi tetap saling memikirkan gitu. yang lain juga sebenarnya. Betul banget. Nah ini tadi juga sebetulnya ditampilin juga nih Mbak Ayu sama Mbak Aziza bahwa sebetulnya di menuju Ramadan ini banyak tekanan-tekanan selain dari minyak goreng yang naik, sembako yang istilahnya udah mulai meroket walaupun harga bawang lagi turun ya. Saya lihat-lihat tuh harga bawang lagi turun, berarti update karena emang gimana ya? Kan saya bilang saya mau minta ajarin buat sambal. Tapi harga bawang memang lagi turun. Tapi untuk kebutuhan seperti gula, minyak goreng dan kebutuhan primer yang dianggap di segmen rumah tangga ini masih naik gitu ya. Ibu-ibu mulai panik, apalagi pandemi masih terus berlangsung gitu ya. Pekerjaan, pengurangan karyawan terhadap suaminya. Nah ini menyebabkan ada satu kasus nih. Ini cukup prihatin dan cukup viral banget di seluruh platform media ya di Indonesia, di mana ada seorang ibu yang istilahnya nih, ini saya nyebutinnya aja istilah prihatin gitu ya. Seorang ibu ingin melakukan aksi mengakhiri hidup dirinya dan anaknya, 3 anaknya. Walau salah satu anaknya meninggal dunia juga karena istilah cukup parah lukanya. Dan ini menjadi perhatian bagi banyak orang sih, ternyata dampak dari menuju bulan Ramadan ini nih. Pandemi lagi ketat-ketatnya, terus juga minyak goreng dan sembako lagi naik, dan ternyata istilahnya apakah ini berpengaruh gitu ya bagi ibu-ibu untuk melakukan istilah tindakan-tindakan seperti itu. Mungkin aku mau nanya dulu ke Mbak Ayu nih. Mbak Ayu selaku psikolog juga dan juga konseling di Darasa. Darasa. Mungkin nanti jelasin dulu Darasa itu apa biar mungkin ibu-ibu bisa tahu nih, ya kan Darasa ini apa. Terus juga aku pengen denger nih kira-kira apakah ibu-ibu yang lagi banyak dorongan seperti ini, dorongan dari ekonomi, pandemi dan kebutuhan pokok seperti minyak goreng naik ini menjadi faktor utama dia kena apa ya istilahnya penyakit mental gitu. Oke, terima kasih Mas Imam. Jadi mungkin cerita dikit tentang Darasa ya. Darasa tuh platform, bukan platform ya, kita memang usaha, kita ngomongnya the people services gitu. Jadi kita pengen service individu, kalau misalnya secara profesional di area HR atau SDM, terus area konseling dan terapi, dan juga yang terakhir kita coaching. Nah, jadi mungkin kalau dari ceritanya Mas Imam terkait kasus itu, kita servisnya Darasa di area konseling dan juga terapi. Nah, kebetulan saya tuh dalam asosiasi perkumpulan praktisi konseling Indonesia. Jadi memang fokus kami di tahun ini itu adalah untuk concern terhadap ibu-ibu. Gitu. Berarti pas banget. Pas banget ya. Bener banget nih. Mana pas kemarin baca kasus ini gitu, wah nih memang kita sebutnya PPKI. PPKI itu memang fokusnya terhadap ibu-ibu. Karena apa? Karena ya gampangnya sih kita semua banyak ibu-ibu sih. Maksudnya di dalam PPKI itu gitu. Tapi memang kasus kita percaya banyak banget kasus di rumah yang karena ibu-ibunya ini tidak pandai dalam regulasi emosi. Regulasi emosi itu sebenarnya apa sih? Iya, nah saya bertanya dari regulasi emosi. Apakah ibu-ibunya nggak punya media untuk menuangkan emosinya, atau mereka nggak bisa istilahnya dipaksa nggak bisa bersuara? Nah ini saya jadi pertanyaan juga. Nah, regulasi emosi itu sebenarnya kemampuan setiap individu untuk istilah mengelola emosinya. Nah, jadi siapa sih di dunia ini orang yang nggak stres?
ya kan? Iya, Stres itu pasti ada setiap hari, ya kan? Nah, tetapi kalau setiap orang ini tidak mampu mengelola stresnya, jatuhnya nanti akan ada depresi, akan ada gangguan-gangguan kejiwaan lainnya, kayak gitu. Jadi makanya penting banget untuk setiap individu ini untuk bisa mengelola stresnya. Nah, biasanya kenapa kita concernnya kepada ibu-ibu? Karena biasanya gini, kita melihat kasus ya, banyak tadinya ibu-ibu ini adalah wanita-wanita pekerja, ya, yang dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Betul. Ternyata dalam norma kehidupan dan juga pilihan dia sendiri, dia menjadi seorang ibu dan punya anak, misalnya kayak anak pertama dia masih kerja, tapi ternyata dia punya anak lagi. Akhirnya mau nggak mau dia di rumah. Sebenarnya secara batin nih antara pengen nggak pengen nih dia di rumah gitu kan. Nah, jadi ada istilahnya fase-fase penerimaan yang istilahnya belum selesai dalam dia menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Nah, makanya kita nih dari para konselor juga berfokus terhadap ini ibu-ibu ini sebenarnya dia tuh apakah dia sudah menerima, ya kan, menerima nih dia sebagai ibu, dia sebagai istri, berarti dengan role-nya dia ini dia harus di rumah dong banyaknya gitu kan. Mungkin dia bisa istilahnya jualan online shop bisa, atau jualan apa di rumahnya bisa gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia di rumah aja, istilahnya dia tadinya pengen keluar rumah segala macem, tapi ternyata dia harus terkungkung di rumah, wah gejolak batinnya luar biasa dan sangat rentan buat mereka terdampak gangguan-gangguan kesehatan mental. Betul banget sih, itu sih. Jadi memang ngomongin ibu-ibu ada gangguan kesehatan mental banyak banget di Indonesia gitu, dan di dunia sih sebenarnya juga banyak juga, tapi memang fokus kami karena di Indonesia ya, jadi kita memang concern terhadap kesehatan mental ibu-ibu di seluruh Indonesia gitu. Nah, aku masih mau nerusin dulu nih ke Mbak Ayu gitu ya, karena biar nanti baru ke Mbak Azizanya biar setat ya. Jadi aku pengen nanya dulu, misalnya aku sebagai ibu-ibu nih, aku tadi kan kita harus concern terhadap kesehatan mental kita sendiri, terus bagaimana mengelola emosi. Cara aku sendiri untuk mengetahui gitu, misalnya lah tips istilah dasarnya lah, kalau aku ini kayaknya butuh bantuan konselor atau butuh ke psikolog atau ke psikiater, itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya di setiap institusi kesehatan di seluruh Indonesia, baik dari puskesmas sampai rumah sakit umum daerah tuh mereka pasti punya mulai dari konselor, psikolog sampai psikiater. Nah, kebetulan kalau misalnya saya pribadi kan saya bukan license psikolog di Indonesia ya gitu, tapi memang saya certified konselor dan juga pengalaman beberapa belas tahun ke belakang memang di area konseling dan juga psikologi kayak gitu. Jadi memang kalau cara mudahnya adalah kalau misalnya Anda kata ada ibu-ibu ya, rekan-rekan yang memang di dalam di rumah yang kayak ngerasa aduh kayak saya udah penat banget segala macem, cari aja di Google, di Instagram, di sosial media apapun, banyak banget pelayanan konseling gratis gitu. Di Darasa salah satunya kita kita membuka pelayanan konseling gratis kayak gitu. Karena apa? Karena kita istilahnya sebagai first aid-nya deh gitu untuk kesehatan mental. Banyak banget memang dengan adanya pandemi ini, semua kami para praktisi psikologi dan juga praktisi konselor juga membuka layanan itu dengan maksudnya adalah untuk membantu para ibu-ibu dan juga orang banyak untuk bisa istilahnya ngebantuin deh. Karena kan istilahnya ya, kalau orang mau ngomong punya gangguan mental atau gundah gulana nih, galau ya, butuh ngobrol aja sih sebenarnya. Iya, gitu. Betul, itu yang pertama butuh ngobrol, butuh didengerin. Udah itu aja gitu. Sekarang aku mau nanya nih ke Mbak Azizah. Kan kita udah lihat ya tadi ada minyak goreng, terus sembako mahal, dan juga yang paling memprihatinkan adalah kasus yang suaminya di PHK, terus dia merasa dia nggak ada pemasukan, nggak ada wadah juga untuk mengeluarkan emosinya, dia istilahnya berani untuk melukai diri sendiri dan anaknya. Kira-kira apakah hal-hal seperti faktor ekonomi, budaya seperti ini, kayak gini-gini, bisa menyebabkan seorang ibu ataupun orang-orang yang kayak begini bisa menjadi pelaku ataupun korban nggak sih, menurut Ibu Kazia? Jadi kan kalau bicara soal kemungkinan kan tetap ada dua ya. Kita bilang kemungkinan besar memang seperti itu terjadi gitu ya. Kemungkinan besar, kemungkinan lainnya juga memang tidak juga gitu kan, karena ada faktor dalam diri seorang kan ada beda-beda juga. Nah, kalau kita bilangin kemungkinan besar memang bisa aja gitu dengan himpitan tadi ya, ekonomi banyak ya beban tekanan gitu, baik betul. Dari dalam dari luar gitu kan, sekeliling gitu kan,
Jadi apapun bisa terjadi karena sudah merasa di titik optimal yang sudah tidak bisa lagi merasa sudah tidak ada solusi, tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya kan, muncullah hal lain. Karena kalau tadi Mbak Ayu bilang kan setiap orang bisa aja stres gitu setiap hari. Di sisi lain pun setiap diri seseorang tuh pun punya rasa apa ya, bukan berpikir jahat ya, tapi sisi lain lah ketika sisi sudah terhimpit tidak bisa keluar dari situ, maka muncullah hal lain tadi yang di dalam diri seseorang tuh ada rasa buasnya tersendiri gitu kan. Jadi kondisi-kondisi ini yang membuat seseorang itu mampu melakukan tadi ya berujung kepada tindak kejahatan gitu ya. Itu kemungkinan bisa juga. Kemungkinan lain pun tidak juga seperti itu. Kenapa gitu kan? Apakah kita bisa generalisir juga setiap di posisi itu semua orang akan berbuat? Enggak juga ya, karena kan kalau dari kita mau melihat banyak juga kok gitu ya kasus-kasus gitu, banyak juga di lingkungan masyarakat ada yang akhirnya kan orang pilihan juga ya, pilihannya itu untuk berbuat kejahatan atau memang dia akhirnya ya balik kepada Tuhan gitu. Betul. Ya, akhirnya bagaimana seseorang itu mengalihkan tadi rasa tadi ya sudah terhimpit situasi ini, ekonomi, lingkungan, sudah tidak tahu berbuat apa-apa lagi gitu ya, tapi akhirnya bisa aja diri seseorang itu pembinaan dirinya itu akhirnya ya udah kembali ke Tuhan, berdoa mencari itu ya gitu, kembalilah. Jadi bisa ada dua kemungkinan itu tadi gitu di lingkungan masyarakat. Realitasnya kan nggak selalu berujung kepada itu, tapi memang ya macam lah ya di lingkungan masyarakat itu memang ada dua hal yang seperti itu gitu dengan kondisi. Baik. Jadi kalau kita misalnya kan saya pribadi nih, kalau saya misalnya melihat ada ibu-ibu yang mungkin, atau bukan ibu-ibu aja, misalnya ada seorang gitu yang udah kelihatan bisa udah gelagatnya, udah sering mukulin anaknya, atau seperti mungkin dia butuh bantuan. Kalau dari Mbak Aziza sendiri nih sebagai kriminolog gitu ya, reaksi kita sebagai istilahnya masyarakat nih, sebagai masyarakat sosial harus bereaksi seperti apa ketika melihat seseorang bisa menyebabkan orang lain terluka, menjadi korban, ataupun dirinya menjadi korban. Dan terakhir itu juga perlindungan apa buat anaknya nih dari kasus ini. Jadi kan sebenarnya kan gini ya, kalau kadang kan kita di pola pikir masyarakat ketika ada suatu kekerasan, kejahatan, ya udahlah itu tanggung jawabnya polisi lah misalnya gitu ya, atau kalau udah ada kekerasan di ranah pribadi bukan urusan kita tapi urusan mereka gitu kan. Tapi kan balik lagi sebenarnya kalau kita bilangin kalau partisipasi masyarakat itu sangat sebenarnya dukungan yang paling besar gitu. Bagaimana mencegah kejahatan terjadi gitu, bagaimana juga mengantisipasinya juga penanganannya. Karena kalau kita merasa wah itu ranah pribadi gitu ya, tapi kan kalau kita sudah tahu itu ada tindak pidana, tindak kejahatan, kekerasan gitu, apakah dalam diri seseorang tuh sanggup membiarkan itu terjadi gitu ya kan? Bagaimana kalau itu di posisi kita sendiri gitu kan? Dan jangan juga berharap ini bukan urusan kita, tapi tugasnya aparat penegak hukum gitu ya. Tapi bagaimana juga ketika ini sampai ke aparat penegak hukum, makanya sebenarnya partisipasi itu sebagai moderator aja, jembatan bagaimana tadi yang menghubungkan kita mencegah kondisi itu. Ketika kita sudah melihat ada yang ganjil, ada yang hal-hal yang mungkin tidak sesuai gitu ya di norma masyarakat tadi, ya memang harus turun tangan gitu ya kan. Bagaimanapun itu bagian lah tadi ya dari pencegahan itu tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya perlindungannya tadi gitu ya. Nah, sebenarnya kan banyak ya. Kalau kayak sekarang itu sudah banyak juga sebenarnya lembaga-lembaga gitu kan yang concern lah terhadap perlindungan anak gitu kan. Nah, ketika ada seperti ini, dulu juga ada ya kasus juga ketika ada tetangganya melihat baik itu ART-nya atau ibunya melakukan kekerasan, dilaporkan ke RT gitu ya, ketua RT setempat. Jadi itu hal yang paling dekat, yang paling memungkinkan yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, partisipasinya tadi gitu ya. Kalau misalnya takut sampai ke polisi ya ke RT gitu ya, ke tokoh masyarakat dulu atau RT-nya gitu. Bahwasannya ini ada sesuatu hal yang tidak patut terjadi, tidak layak terjadi, sehingga itu bisa dicegah lah semuanya. Tapi kalau kita diam-diam aja gitu kan, merasa itu bukan kepentingan kita, ya itu bisa menyebar lagi jadi ke bagian yang lain-lain tadi gitu ya, tindak kejahatan yang lebih luas lagi gitu. Betul. Nah ini kita terima kasih Mbak Aziza dan Mbak Ayu. Nih kita masih mau lanjut nih.
kita akan lebih fokus nih. Kita akan tadi kan udah dibahas ya pencegahannya dan juga bagaimana sih yang harus dilakuin dari masyarakat ataupun pemerintah. Nah ini juga sehubung nih kita sahabat Ganjar, kita mau ngasih tahu juga bahwa ada juga program-program dari Pak Ganjar Pranowo sendiri untuk istilahnya fokus dalam topik-topik yang kita sedang bicarakan. Mungkin kita bisa lihat nanti di layar sebelah sini. Oke, kita kan udah melihat nih program Pak Ganjar nih yang sebetulnya Pak Ganjar udah mengetahui sebetulnya dampak dari minyak goreng benar-benar buat emak-emak ini, buat ibu-ibu ini menjerit, baik dari segala ekonomi ataupun mental. Jadi minyak goreng yang mungkin gak dianggap sebagai apa ya, sesuatu yang bagi orang-orang kayak saya nih, anak muda, nggak terlalu berdampak gitu mungkin, karena kan kita nggak masak. Kalau saya nggak masak, nggak ini, ternyata ini bisa jadi hal yang krusial. Makanya Pak Ganjar sendiri melakukan istilahnya mengkritik Kementerian Perdagangan untuk memaksimalkan perindustrian juga untuk di minyak goreng. Terus juga Pak Ganjar juga tahu nih bahwa ekonomi sedang tidak baik ketika dorongan-dorongan seperti kebutuhan pokok sedang naik. Pak Ganjar bersama Ibu Atikoh sendiri langsung memfokuskan untuk pendampingan istilahnya konseling terhadap ibu-ibu yang berdampak langsung atas naik kebutuhan pokok di Jawa Tengah gitu ya. Ini ada juga konseling, terus juga ke Kementerian Kesehatan. Nah itu juga program-programnya. Nah ini kita akan ngebahas menurut dari Mbak Ayu sendiri gitu ya, sebagai konselor gitu ya di Darasa. Kira-kira program-program seperti penguatan terhadap ibu-ibu PKK, terus ya istilahnya mengasih solusi-solusi untuk ya menguatkan ibu-ibu lah untuk lebih kreatif dalam istilahnya berumah tangga dan lain-lain yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini tuh sudah baik atau belum, dan apa ini bisa menjadi jawaban nggak sih atas permasalahan yang kita lagi hadapi nih? Ya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya terkait dengan ibu-ibu dikasih aktivitas biar lebih aktif, betul. Nah gitu. Kaitannya gitu. Nah ya, jadi sebenarnya kaitannya itu bagus banget, Mas, karena biasanya yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya kata ibu-ibu yang tadinya mereka memang aktif sebelum dia menjadi istri dan ibu, itu kalau misalnya disalurkan lagi aktifnya lagi gitu ya, misalnya kayak kemampuan dia untuk bisa membuat sesuatu, misalnya kemampuan dia untuk bisa menjual sesuatu kayak gitu tuh, dia jadi lebih happy gitu, secara aktualisasinya jadi lebih dia bisa mencapai aktualisasinya kayak gitu. Jadi dan itu kan di dalam komunitas ya, kalau misalnya ada kelas-kelas kecil gitu ya di lingkungan rumah mereka, terus mereka dalam suatu komunitas, jadi mereka pun jadi bisa sharing nih, nggak cuma sharing karyanya aja, pekerjaannya aja di situ, tapi dia bisa sharing kehidupannya dia sesama ibu-ibu, kayak gitu. Emosinya betul lagi banget. Ya, bisa di-sharing. Jadi kalau misalnya dia bisa sharing perasaannya, ya semoga bukan gibah ya. Tapi masuk dikit tuh kayaknya. Biasanya ada gibahnya sedikit sih, tapi sedikit. at least kan itu kan jadi bikin dia kayak lebih relax gitu. Tapi at least kan namanya ibu-ibu kan peran kayak aduh capek nih, anak saya nggak mau makan, anak saya gini-gini. At least bisa keluar tuh perasaan-perasaan gitu. Nah, abis itu kan nanti sama ibu-ibu lain ditanggapi gitu kan. Nah, ibu-ibu yang ditanggapi, terus dia jadi lebih oh iya juga ya, ternyata ada ilmu baru, ada perasaan yang ternyata bukan saya doang yang ngerasa kayak gitu. Nah, gitu-gitu sih. Oke. Ini berarti istilah program ini tuh memang selaras banget gitu ya buat ibu-ibu lebih produktif dan mengeluarkan istilahnya kreativitas, emosinya, perasaan gitu-gitu ya. Betul. Oke, apalagi ada pendampingan juga dari Ibu Atikoh sendiri dan Kemenkes gitu. Jadi pihak-pihak yang istilahnya dari yang sudah tersertifikasi pun juga ikut berperan. Gitu. Oke, saya ingin nanya juga dari Bu Kazizah. Ini kira-kira pencegahannya apa sih Bu, kalau biar kayak banyak banget kan kejahatan sebetulnya muncul dari kelas-kelas menengah ke bawah, atau mungkin muncul dari lingkungan yang paling kecil deh, paling dekat, yaitu keluarga, rumah tangga. Kira-kira pencegahan biar nggak terjadi kejahatannya itu seperti apa sih menurut Ibu Kazizah? Ya, kalau hubungannya misalnya tadi kalau kita kaitkan tadi ya kebutuhan gitu ya, semua sih kayaknya
memang punya ininya sendiri ya, setiap rumah tangga, setiap keluarga, baik itu mau kita bicarakan menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu ya, semua punya kebutuhan. Ada yang dari range A sampai B, range C sampai D gitu-gitu ya gitu ya. Nah, tapi memang dengan kondisi kita sekarang ini, bikinlah tadi contohnya minyak tadi ya. Kalau kita bilang menanggapi kondisi yang itu, tadi boleh dibilangin tetap tenang gitu ya. Kalaupun memang ada kondisi memang kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi juga, karena ini berarti kan tinggal memang mengelola manajemennya tadi. Misalnya kalau kita bilang dari segi rumah tangga, minyak naik gitu ya, biasanya mungkin pakai merek A gitu ya, ya udah mungkin boleh di bagian yang lain misalnya penggunaan gula yang biasa merek A gitu, merek B gitu ya kan. Jadi tetap sesuai mengikuti kebutuhan gitu kan, tapi tetap tenang juga, karena ketika kita pun merasa misalnya kalau kita lihat harga sekian turun terus pengen beli semuanya, tetap mengingat juga sebenarnya kita pun sama kebutuhan kita dengan orang lain juga gitu ya. Jadi ada empati juga lah gitu kan, bagian dari pencegahan. Kalau kita misalnya memikirkan diri sendiri juga, kondisi kita sendiri juga gitu ya kan, orang lain merasa nanti di sisi lain misalnya gitu ya ada kekurangan tadi, juga dikhawatirkan melakukan tadi tindakan yang di luar batas kemampuannya tadi, yaitu ke tindak kejahatan gitu. Jadi sehingga ketika kita punya empati, sama-sama mikir orang lain gitu kan, orang lain pun juga kebutuhannya juga tercukupi gitu. Jadi itulah bagian-bagian supaya mencegah tindak kejahatan itu tadi gitu dilakukan orang. Oke, siap. Nah, ini sebetulnya kita udah di penghujung acara nih di podcast segmen emak-emak menjerit ini nih gara-gara minyak goreng. Nah, sekarang menjerit nih. Sebetulnya saya ikutan menjerit gara-gara gorengan mahal. Ini saya pecinta gorengan. Lagi mau puasa loh kan. Buka puasa gorengan. Selalu pakai gorengan saya. Ini saya mau minta closing statement dari Mbak Azizah dan Mbak Ayu juga untuk segmen ini nih. Untuk segmen minyak goreng langka emak-emak menjerit. Nah, mungkin dari Mbak Ayu dulu ya, istilah closing statementnya, pendapat Mbak Ayu terkait topik-topik yang kita bicarakan. Silakan. Oke, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya ibu-ibu diharapkan untuk lebih aware aja dirinya sendiri itu seperti apa, kondisi kesehatannya seperti apa, kesehatan fisik ya, dan juga kesehatan mentalnya. Cara ngukurnya gimana? Saya tuh kalau lagi mau ngapa-ngapain fokus apa enggak? Mau nyetrika, pikiran lagi ada di setrika atau pikiran lagi ada di lain ya? Gitu. Itu ngukur kita lagi fokus atau enggak. Nah, kalau misalnya kita dirasa kita lagi tidak merasa baik-baik saja, banyak sedih, banyak apa, carilah orang yang orang yang tersertifikasi, pakar, yang sekiranya mereka juga banyak pelayanan-pelayanan kesehatan gratis yang bisa membantu untuk membantu Bapak Ibu semua gitulah, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Sekarang beralih nih, closing statement nih dari Mbak Azizah. Waktu udah berkan, silakan nih Mbak. Apa ya, jadi mungkin buat ibu-ibu dimanapun berada gitu ya kan, ya tetap tenang karena kita sama gitu ya, yang kita hadapi tetap sama gitu ya kan. Jadi sehingga butuh tadi empati juga satu sama lain. Apapun itu yang ada di depan, insya Allah sebenarnya akan kembali lagi seperti sebelumnya gitu ya. Tinggal tadi ini mungkin momennya pada saat ini ada situasi yang seperti ini, tapi jangan sampai melukai diri sendiri dan orang lain juga gitu. Jadi tetap tenang tadi lah gitu, tetap jangan panik juga tadi gitu ya. Jadi kalau ada harga minyak murah jangan habisin semuanya gitu kan, karena yang lain juga butuh, kita membeli sesuai dengan kebutuhan kita juga gitu. Jadi itu untuk mencegah segala tindakan yang lain juga gitu. Tindakan yang bakal timbul gitu ya. Oke. Saya ucapin terima kasih untuk Mbak Ayu dan Mbak Azizah juga nih udah mampir di acara podcast kita nih. Ini podcast perdana sebetulnya. Ini podcast perdana. Semoga kita masih bisa ketemu di konten-konten berikutnya atau lain-lain kesempatan ya. Oke, jangan kemana-mana. Untuk sahabat Ganjar nih di seluruh Indonesia, kita masih banyak konten seru dari Sabi, ya, Sahabat Bicara. Nah, kita akan tampilin nih topik-topik yang bakalan kita bahas
minggu depan atau next konten. Saya Imam Suyudi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.